Jadi setiap saat Anda boleh interupsi, bertanya, atau berpendapat. Silakan ya. Siapa yang belum mengunduh bahan kuliah siang ini yang saya upload ke MS Teams? Ada? Saya belum, Pak. Belum. Kenapa, Dek? Anda sudah tahu bahwa saya beritahu banyak hari yang lalu. Oke, Lupa, Pak. lupa. Ya, Anda dengar itu begitu dapat info segera dikerjakan ya. Ini juga latihan Anda, nanti Anda lulus kerja, info berdatangan, Anda harus segera melakukan apa yang bisa dilakukan, tidak perlu menunda-nunda gitu. Dengan mengunduh lebih dulu seperti nasihat saya, Anda bisa lihat ya, file saya itu saya buat sedemikian rupa sehingga Anda bisa ikuti dari PowerPoint yang saya buat itu. Segera bisa Anda paham bahwa kebenaran itu seperti itu, atau Anda paham bahwa Anda belum paham. Gitu. Jadi dengan belajar itu begitu. Setiap kali kita belajar sesuatu, kita bisa menemui banyak pertanyaan. Pertanyaan itu yang membuat kita bisa memperoleh banyak informasi. Ya. Dan bahan ini semuanya berdasarkan hukum alam, hukum Newton, ditambah sifat material. Nanti saya ceritakan itu. Jadi ada sifat material yang terlibat, yang kita jadikan bekal untuk membahas struktur statis tak tentu ini. Ya, baik, kita mulai ya. Jadi, Dik Pandi silahkan direkam. Saya akan share screen. Ya, baik Pak. Nih, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Jadi kita akan pelajari struktur statis tak tentu. Nah, struktur yang kita bahas ini terdiri dari 1, 2, batang saja. Di struktur sederhana yang mengawali bagaimana proses kita mempelajari struktur statis tak tentu. Dan yang kita bahas siang ini itu batang-batang yang menerima beban tentu. Dan nanti Rabu Pak Satrio akan menceritakan analisis untuk statis tak tentu, batang-batang yang berbeban gaya normal dan berbeban torsi, gitu ya. Nah, untuk batang lentur ini tersedia 2 metode. Ya, ini saya ceritakan, tidak banyak diceritakan di buku Hibbeler. Ini saya sampaikan agar Anda bisa mempelajari struktur dengan sistematika yang mempermudah Anda paham. Ada 2 cara analisis, yaitu metode gaya, force method, atau displacement method, metode lanjutan. Ya. Ini kita tidak bahas ini. Kita bahas untuk mata kuliah MKM ini hanya metode gaya. Metode lanjutan ini untuk kita pilih dengan penghitungan dengan tangan, ini melelahkan ini panjang. Tetapi
prosedurnya itu sedemikian rupa sehingga mudah untuk kita susun algoritmanya untuk kita analisis menggunakan bantuan komputer. Ya, jadi keunggulan ini nyata. Kita menghitungnya nanti dengan bantuan komputer. Jadi banyak persamaan dan itu persamaan yang tidak bergantungan linier, ya, jumlah persamaannya dan jumlah yang tidak diketahui itu sama banyak, jadi jawabnya unik, tunggal. Ya. Ini tidak dibahas, Anda bisa lihat di buku-buku lain. Rasanya Hibber nggak membahas ini di buku lain, misalnya buku Popov, ulama yang dulu digunakan oleh Pak Gurumu itu. Ya. Ya, jadi kita menggunakan metode gaya. Nanti urutan analisisnya akan saya tunjukkan dalam beberapa contoh. Ya, struktur itu ini kalimat ini nanti saya ulangi saja. Sekarang belum jelas maknanya. Ini disisakan struktur statis tertentunya. Ya. Dan di situ dimunculkan gaya redundant, gaya lebih. Ya. Nanti gaya lebih ini dihitung. Kita tambahkan persamaan di luar persamaan keseimbangan Newton yang kita sebut persamaan kompatibilitas. Ini sesuai dengan batasan atau tumpuan, keadaan tumpuan yang kita punya. Di samping itu, metode ini menggunakan dalil superposisi. Ya. Jadi beban diberi, struktur diberi beban, karena rendutan itu sebanding dengan beban, jadi bisa digunakan dalil superposisi. Jadi kalau struktur itu dibebani dengan gaya P, dia melendut delta, 1 delta gitu ya. Kalau dia dibebani 2P, itu lendutannya 2 delta, ya, linier. Hubungan lendutan dan beban itu linier, sebanding. Ya, sebanding. Jadi ada angka kesebandingan. Dan salah itu atau fakta itu membuat kita bisa menggunakan dalil superposisi. Jadi bisa dijumlahkan. Kalau ada 2 beban, beban pertama menghasilkan lelutan sekian tertentu, ya, delta 1 gitu. Kemudian beban kedua menghasilkan delta 2. Kalau bebannya itu delta 1 ditambah beban pertama ditambah beban kedua, lelutannya adalah delta 1 ditambah delta 2. Itu superposisi itu. Itu nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, ini contoh struktur statis tak tentu. Ini batang dijepit di A dan diberi tumpuan roll di B ini. Gitu. Tanpa tumpuan B, ini batang AB ini ditumpu jepit di A, itu statis tertentu. Semua gaya reaksi bisa dihitung dengan menggunakan hukum Newton. Itu istilah untuk struktur statis tertentu. Bisa diselesaikan semua gaya-gaya luar beban dan reaksi tumpuan, itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Jadi karena ini ada B begini, kalau kita gambar diagram benda bebasnya, di sini terlihat 3 gaya reaksi, 3 buah yang tidak bergantungan. Ini jepit MA, tumpuan bisa menahan gaya diberikan dalam arah AX dan AY, dan gaya B ini. Roll ini satu gaya arahnya di sini ya. Sesuai dengan arah dari tumpuan roll.
yang bisa ditahan. Tumpuan roll begini, lambang begini, tidak mampu menahan gaya horizontal. Ya. Jadi semuanya ada 4 buah gaya yang merah ini. Persamaan keseimbangannya hanya 3 untuk struktur bidang. Jadi kita hanya mempelajari struktur bidang. Untuk struktur ruang nanti tentu persamaannya saja yang lebih banyak. Struktur bidang, persamaan keseimbangan Newton itu hanya 3 buah, yaitu jumlah gaya dalam arah X 0, jumlah gaya dalam arah Y 0, dan jumlah momen terhadap titik manapun juga 0, 3 buah. Sedangkan gaya yang tidak diketahui yang terlibat itu ada 4. 3 persamaan, 4 besaran tidak diketahui. Jawabnya berapa? Banyak ya. Bukan tunggal jawabnya. Bukan tidak ada jawab. Jadi misalnya begini, untuk mempermudah Anda membayangkan. Kalau saya mempunyai 1 persamaan, dengan 2 tidak diketahui. Jadi misalnya A tambah B sama dengan 5. Berapakah jawab persamaan ini? Jawab itu adalah nilai A dan B yang memenuhi persamaan ini. Ada berapa banyak? Halo? 1 persamaan, 2 enggak diketahui. Banyak, Pak. Banyak ya? Nah, ini persamaan garis lurus. A berapa, B-nya tertentu. A berapa, B-nya tertentu ya. Jadi ini persamaan garis lurus. Betul loh? Jadi jawabnya banyak. Ini juga begitu. Kalau 3 persamaan yang enggak diketahui lebih banyak. 4. Nah, jadi jawabnya banyak. Itu banyak. Tetapi sesungguhnya kita tahu bahwa struktur seperti ini jawabnya mesti unik. Betul nggak? Jawabnya tunggal saja toh. Begini, pasti ada jawab di B tertentu nilainya. Di A juga tertentu. Nah, untuk itu diperlukan persamaan lain selain persamaan keseimbangan Newton. Ya, kita harus cari itu persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu nanti kita beri nama persamaan kompatibilitas. Ini. Terus kompatibel, yaitu misalnya di A sudutnya garis elastik di sini sudutnya 0, ya. B-nya tidak naik, tidak turun, ya, karena ada tumpuan di sini. Tanpa ada tumpuan, B-nya turun toh, dengan adanya gaya B turun. Tumpuan B ini seolah-olah Anda bayangkan memberi gaya secukupnya sehingga batangnya kembali ke posisi semula. Itulah persamaan kompatibilitas yang melibatkan hukum Hooke. Kita hanya mempelajari bahwa beban diberikan masih di daerah elastik material. Ya. Jadi belum plastis. Beban itu dibuang, tidak dikerjakan, sesudah dikerjakan kemudian dilepaskan, gayanya dihilangkan, itu batang akan kembali ke posisi semula, panjangnya tidak berubah. Itu makna dari bahwa material masih di daerah elastiknya. Nah, ini contoh yang lain. Kalau jepit dua-duanya, ini 3 tidak diketahui, di sini 3 tidak diketahui, jadi semuanya ada 6 ya. 6 gaya reaksi yang belum diketahui. Persamaannya juga hanya 3, sama keseimbangan Newton ini. Jadi diperlukan 3 buah lagi persamaan kompatibilitas. Kita harus cari. Gitu ya. Jelas, Dek? Ini inti dari proses. Anda harus paham betul inti dari ini. Saya akan beri contoh untuk mempermudah Anda memahami. Jadi setiap kali Anda menemui persoalan batang
ditumpu dan dibebani. Dan struktur itu statis tak tentu. Caranya seperti yang saya bahas siang ini. Nanti pada contoh batang gaya normal, batang buntir, ini juga berlaku cara yang seperti yang saya sampaikan. Ya, rasanya untuk batang beban normal dulu pernah saya singgung itu. Nanti diulangi lagi ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Dek. Lanjut ya. Ini contoh pertama. Oh, sebelumnya ini. Jadi untuk analisis ini kita boleh menggunakan tabel lanjutan ini untuk mempercepat menghitung. Anda sudah bisa menghitung dari kasus-kasus pada tabel lanjutan ini ya, yang diperoleh dengan metode integrasi itu untuk mempermudah Anda diperkenankan menggunakan tabel lanjutan. Jadi tidak perlu menghitung lagi dengan metode integrasi. Ya. Di buku Weber tabelnya seperti ini. Ini batang ditunggu sederhana, ditunggu Excel dan roll. Beban ini pas di tengah, ini sembarang, panjangnya L. Ya, lanjutan-lanjutannya dituliskan di persamaannya ini. Dituliskan di sini. Ini persamaannya di situ ya. Gambar. Ini supaya gambar peserta tidak muncul, menghilangkannya gimana nih? Di sebelah sini ya. Sopret gitu. Oh, dikecilkan ini ya. Ya udah. Ini ya. Ini ada persamaan-persamaannya. V fungsi dari posisi X. Ya, ini lihat sesungguhnya. Nanti tuliskan di sini nilai-nilai pada titik-titik tertentu. Ya. Di sini. Ini. V maksimum ini. Di sini ada gambarnya ya. Nilainya ini kalau di tengah-tengah nilainya minus BL pangkat 3 per 48 ini. Minus sekarang turun ke bawah ya toh. Sudut maksimum itu sudut A. Di sini. Itu Anda bisa baca dah. Kalau ini tidak di tengah, sudut kita 1 itu di ujung kiri, kita 2. Begitu, ini nilainya. Ya. Dan arahnya positif itu kebalikan jarum jam. Ini arah ke bawah, jarum jam, berarti nilainya minus. Ya. Kalau digambar sudut sebagai jarak, sudut konstan, ini tanpa tanda ya. Mutlak saja. Ya. Ini lanjutannya, bersama lanjutan. Ya. Anda harus melihat ini A. Ini X sama dengan A. Pas di posisi B bekerja. Ini. Fungsi X-nya ini. Ya. Anda bisa perhatikan, ini hanya digambarkan bagian kiri saja. Sampai A, ya, nilainya itu. Sisanya Anda boleh perlakukan ini V-nya ke sana, X-nya ke sana. Ya, jadi bagian ini Anda baca juga seperti membaca ini. Tapi X-nya dari kanan ke kiri. Ya, sama saja toh. Ya. Jadi tentu saja syaratnya ini kalau dari kanan ke kiri, ya maksimumnya B saja ini. Ya, Anda bisa baca. Dan B-nya menjadi A. Ya, Anda bisa lihat. Kalau diberi momen, namanya ini semua. Jelas ya? Kalau diberi beban terbagi rata, ini. Terbagi rata sebagian, itu. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Satu lagi tabel, batang cantilever begini, dijepit di salah satu ujungnya. Nah, ini persamaannya.
Sudut-sudutnya ini. Nah, ini yang Anda hafalkan saja nih. Ya. Kalau Anda tahu ini, menghitungnya ini berdasarkan yang ini. Sudah bisa. Nanti saya tunjukkan. Jadi runutan di sini sama dengan runutan di situ ditambah sudutnya kali jaraknya. Ya. Jadi kalau dibebani begini, garis elastiknya ini di sini melendut gitu, ya, si X. Nah, sisanya karena di sini tidak berbeban, garis elastiknya itu garis lurus saja nih, lurus. Jadi turunnya sudut kali jarak. Ini kalau bebannya berbagi rata. Di sini kasus bebannya momen, ya, dan seterusnya. Ya, ini nanti kalau ujian melibatkan suku statis tertentu begini, tabel ini ada dicantumkan di dalam soal ujian. Tidak harus dihafalkan. Kalau saran saya, Anda hafalkan ini. Ini saja. Nah, ini dan ini kalau Anda mau. Ini rendutan maksimumnya berapa besar. Nah, ini aja. Ya. Itu. Kalau ditambah sudutnya berapa besar, ini absolutnya saja. Besaran sudut itu hafal juga lebih baik. Ya. Nah, sekarang kita pelajari ini analisis. Ya. Ini. Ya. Ini soalnya adalah ini. Nah, contoh analisis yang tadi ya, kita pelajari yang tadi, soal yang tadi itu. Ini soal yang tadi. Soal yang kita pelajari adalah ini. Kita diminta menghitung semua gaya reaksi tumpuannya. Berapa? Nah, langkah awalnya ini struktur ini disisakan suku statis tertentunya, Jadi digambar seperti ini. Jadi disisakan ini kayak B-nya. Nah, jadi tumpuan B dihilangkan, diganti dengan gaya reaksinya. Nah ini yang dimaksud itu. Nah ini ya. Ini digambar ini, begitu. Ini. Digambar seperti ini. Ini statis tertentunya. Tumpuan B dilepaskan diganti dengan B. Ya. Ya. Jelas ya? Boleh juga Anda ambil ini tumpuannya diganti engsel, ini tetap rho, diganti momen. Bisa juga seperti itu. Nanti Anda cobalah. Jadi Anda bisa coba ini diganti ini batang maksudnya begitu. Ini tetap roll di sini diganti engsel, tetapi karena ada momen ini yang merahnya itu. Nah ini itu ganti gini. Nah,
Nanti persoalan kompatibilitasnya tentu saja beda. Ya, kita ikuti di sini ya. Nah, kita gunakan dalil superposisi ini. Batang cantilever ini diberi beban P dan diberi beban B. Ini sama dengan diberi beban P saja sendiri, ditambah beban B saja. Sendiri ini ya. Jadi ini sendiri-sendiri. Lelutan yang diderita oleh B ini sama dengan lelutan akibat P saja, delta B1, ditambah akibat B saja, delta B2. Tentu arahnya menentukan. Ya. Ini ya, akibat B dia turun delta B1. Akibat gaya B meledut B2. Nah, kompatibilitasnya karena B tidak naik tidak turun, itu lelutan B 0 ya ini delta B totalnya harus 0. Atau delta B1 sama dengan delta B2. Nah, ini langkah. Langkah utamanya. Ini yang disebut persamaan kompatibilitas. Ya, jadi ini harus kompatibel dengan keadaan struktur yang dibebani. Ya. Jelas ya? Itu. B-nya tidak naik, tidak turun. Akibat B turun, tumpuan itu Anda bayangkan memberikan gaya secukupnya sehingga B akhir itu tidak naik, tidak turun. Jadi kalau kita bayangkan batang ini dibebani P, B-nya turun delta B1, maka gaya B ini secukupnya sedemikian rupa sehingga akibat B saja ini nilainya harus sama dengan ini. Jelas ya? Nah, kemudian nilai-nilai lelutan ini kita itu menggunakan tabel. Ini berikutnya. Ini. Menggunakan tabel. Ya. Akibat gaya B yang bekerja di C, ini delta B1, ini sama dengan lelutan di C ini turunnya, kita lihat dari tabel. Ya, ini. Delta C1 itu ini. Ini nih. Satu ya. Di sini ditambah ini lurus, dari sini lurus. Sudut kali jarak. Ya, karena lengkungan-lengkungan sudut-sudut ini kecil, sehingga tangen theta sama dengan theta. Nah, itu theta semua dalam radian ya, bukan derajat. Ini. Jadi ini kita lihat dari tabel. Ya, tadi saya sarankan Anda hafal tabelnya itu. Jadi P kali panjang pangkat 3 per 3EI ini. Panjangnya L per 2. Jadi ini delta C1 ini. Turunnya C. Ditambah sudutnya, sudut per 2EI. L-nya L per 2. Kali panjang CB L per 2 ini. Ya. Jadi kalau disederhanakan nilainya 5PL pangkat 3 per 48 ini. Kemudian ini kan PL pangkat 3 per 8 ini per 24. Ini per 4 kali 28 kali 2 dijumlah dan ini disederhanakan menjadi. Nah, batang itu akibat gaya B, lelutannya B kali L pangkat 3 per 3EI. Ya ini, dari tabel. Ya. Persamaan kompatibilitas tadi ini. Jadi ini harus sama dengan ini. Jadi hanya ada B yang tidak diketahui. Semua besaran yang lain diketahui. Jadi dari sini mudah saja dihitung. Nilai B, Anda boleh cek ini 5 per 16 P. Ya, ini.
Nah, kalau B sudah diperoleh, reaksi-reaksi tumpuan yang lain, Anda hitung dengan persamaan keseimbangan. Ya. Jelas ya? Baik, apakah ada pertanyaan? Jelas, Dek? Ada pertanyaan kah? Pak, ini asumsinya berarti batangnya lentur ya, Pak? Buat yang statis tak tentu. Batangnya itu masih dibebani di daerah elastik. Oh, oke, Pak. Jadi karena ada lentur, dia akan melendut itu. Ah, Kita hitung yang lalu, minggu-minggu lalu, dengan metode integrasi atau metode luas diagram momen. Ya, garis elastiknya tadinya sebelum dibebani ini rata, ini jadi melengkung nih. Melengkung ya. Sisanya di sini, kalau hanya P di sini, ini lurus. Lurus saja nih. Betul ya? Nah, ini dari tabel, Mas. Anda bisa hitung juga dengan metode luas diagram momen atau metode integrasi. Ya. Tapi untuk menyingkat itu, untuk kasus seperti ini, Anda boleh menggunakan tabel. Ya, pakai tabel. Jadi nanti kalau soalnya seperti ini, di soal itu dilampirkan tabel yang saya tanyakan tadi itu. Ya, tidak perlu dihafalkan. Saran saya hafal ini, cantilever ada gaya P, ini turunnya adalah P kali L pangkat 3 per 3I ini. Ya, L-nya itu tergantung panjangnya ini. Kalau L-nya L2 ya, ini L per 2, 3 ya. Nah, ini maksudnya di pangkat 3 nih. Ini pangkat 2. Jelas ya? Gitu. oke, Pak. Berarti, Pak, kalau misalnya saya pakai gini, Pak, sigma MDA sama dengan momen B kurang momen P, salah berarti ya, Pak ya? Karena dia punya lentur gitu. Bukan karena dia punya lentur. Ini kan ada persamaannya, Anda lihat toh. Ini saya ya. Ini ada semuanya ada 4 persamaan, 4 gaya tidak itu, gaya reaksinya ada 4 ya. Di sini 3, di sini 1, jadi 4. Ya. Persamaan keseimbangmu itu hanya 3. 3 persamaan Newton. Anda nggak bisa memperoleh semuanya, Mas. Ya. Oh iya, oke, Pak. Kalau Anda mau main sampai sini, MA sama dengan B kali L, terus B-nya ini ya, kan ada 2 besaran, 1 nggak diketahui, nggak bisa. Paling banter Anda ketemu AX-nya 0, sudah. Ada lagi persamaan AY tambah B sama dengan P, udah. Ya nggak ketemu masing-masing. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi persamaannya kurang. Dengan Newton itu kurang. Harus ada ini, tambahan ini. Kompatibilitasnya itu bahwa titik B ini tidak naik, tidak turun. Atau di sini, kalau Anda buat gini, Anda bisa lihat sudutnya, karena ini ke sana, Anda dibebani. Jadi ini saya gambar lagi lah ini. Ini kalau Anda coba nih, ini ada batang begini. Ya, akibat dia sendiri, bisa tulis gambarnya ini aja nih. Nah, garisnya gitu ya. Ini sama dengan ini sendiri, ditambah di batangnya. Momennya sendiri nih. Nah, ya. Akibat gaya P ini menendut jadi begini. Ya, jadi ada rendutan segini nih. Nah, turun. Akibat ini dia akan merendut begini. Nah, di sini. Ya. Begitu. Ya.
gitu toh. Nah, persamaan untuk menghitung M ini gaya lebihnya M ini. Ini adalah sudut di sini. Akibat itu sudutnya ini. Nah, sudut ini. Theta 1 ini. Akibat M ini sudutnya ini. Ini theta 2 di ujung kiri. Ini theta 1. Persamaan kompatibilitasnya apa, Dek? Theta 1, defleksi 1 sama defleksi 2. Bukan sudutnya ini, karena dia di sini kan jadinya gini, ujungnya kan seperti ini. Dia melendutnya itu kan begini, sudutnya kan gini, sudutnya itu 0 nih. Oh iya, 0. 0, jadi sudut theta 1 sama dengan sudut theta 2. Nih. Ya, jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Karena kompatibilitasnya ini 0 sudut di sini. Ini jepit, ya. Jadi dari sini Anda ketemulah M1, MA, M kiri ini. Anda coba kerjakan ya, pakai tabel tadi itu. Cocokkan dengan cara ini. Hasilnya masih sama. Sesudah M diperoleh, Anda bisa hitung B-nya. Ya, bisa saja. Dengan persamaan Newton. Gitu ya. Ya, semuanya Anda coba ini. Theta 1 sama dengan theta 2. Nanti ketemu M. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi ini theta Kasih, 1. Pak. Di gambar itu ya, theta 1 sama dengan theta 2. Dari sini ketemulah M. Ini M nih. Ini M nih ketemu. M. Nah, ini P-nya. Ya, Anda cobalah. Itu coba beneran ya. Nah, ini sudah dihitung toh. Nah, sekarang contoh berikutnya. Ini contoh yang lebih sulit nih. Yang kedua nih. Ini tidak ada di kelas yang lain. Nanti Anda bisa impor ke sana. Ekspor ke sana. Ya. Ini. Nah, di gambar ini saya menggambar batang itu dengan garis lurus saja supaya singkat lah. Mudah. Ya. Batang ini batang lentur tadi itu. Kita punya batang AB dijepit di A, disambung dengan batang yang dijepit di C. Nah, kedua batang itu disambung dengan engsel nih. Ini ada engsel. Ya. Begitu. Jelas ya? Jadi kalau ini digambar dengan itu, ini ada dua batang ini dengan yang lain disambungnya beginilah. Gitu ya. Ini tidak digambarkan bagian kiri, ya, bagian ini dijepit di situ, ini dijepit di sana, gitu toh. Jelas ya? Dan di sambungan ini ditumpu lagi dengan pegas. Konstanta pegasnya ini. Ya, nilainya. Saya beri contoh di sini, besaran-besaran itu dalam variabel gini. Ya, panjangnya L, 2L. Modulus elastisitasnya E. Momen inersia penampang batang ini I. Gitu. Supaya Anda tidak perlu menghitung dengan angka-angka. Ya, nanti di ujian, E-nya diberi angka itu. I-nya diberi angka. Ya. Ukuran dari batang penampangnya diberi. L-nya diberi angka juga. Kita hitung. Hitungnya begini dulu, baru terakhir diganti dengan angka-angka yang diinginkan pada soal itu. Jelas ya, ini soalnya ini. Batang diberi beban terbagi rata keseluruhan di sini. Nah,
pertanyaannya, gaya pegasnya berapa? Pertanyaannya ini saja. Bisa juga pertanyaan yang lain. Berapa kalau ukuran dari penampang ini diketahui, tegangan normal maksimum yang terjadi itu ya, harus dua diagram momennya ya, dan momen terbesar. Berarti Anda hitung tegangan normal terbesar ya, sigma sama M per V itu yang kita diskusikan 2-3 minggu yang lalu. Nah, ini kita sampai di sini aja. Pertanyaan seterusnya bisa dihitung sesudah kita menghitung gaya bekas. Ini. Nah, untuk mempelajari ini, kita harus lepas masing-masing batang menjadi batang yang ini. Batang statis tertentunya. Nah, ini. Jadi ini kita ingin cita-citanya gaya-gaya yang bekerja pada kedua itu dan ini diisolir sendiri, diisolir itu digambar sendiri. Nah, gaya-gaya yang di sini berapa? Ini yang harus kita gambar dengan benar. Ya, ini pertanyaan pertama itu ini. Nah, untuk itu kita lepas satu persatu. Ini sengaja saya gambar urutannya supaya Anda tahu prosesnya dengan enak. Anda bisa meniru, ikuti langkah-langkah yang saya sarankan ini. Nah, untuk mencapai ini, kita lepaskan dulu begasnya dulu. Begasnya dilepaskan dulu. Kalau Anda sekaligus bekas dan batang ini dilepas, ini bisa membuat kekeliruan kalau Anda belum mencoba beberapa kali. Nah, ini toh. Kalau lepas sekaligus begini, repot. Lebih baik dibuat satu persatu. Dilepas dulu begasnya saja. Nah, kalau kita lepaskan tentu ada gaya saling seperti ini. Ini struktur membebani gaya pegas F. Tentu saja sebaliknya menurut hukum Newton ketiga, ini pegas memberi gaya F kepada struktur utama ini. Ya, nah, sampai sini ya. Ini dulu. Nah, sesudah itu ini kita lepaskan. Kita gambar. Nih, yang ini gambar tadi, ini baru dilepas. Nah, kalau dilepaskan, antara mereka ada gaya C ini yang saling. Ya. Ini gaya diberikan oleh batang kanan di C kepada C batang kiri. Sebaliknya tentu memberi gaya C ke atas kepada bagian yang kanan. Ya. Jadi Anda boleh memilih C ini sebaliknya dari gambar saya ini. Jadi kalau ini ke bawah, ini ke atas. Ya. Yang penting saling berlawanan. Ya. Jelas ya? Ini milih dulu, Anda duga yang mana saja boleh. Kalau dugaan benar, nanti menghitungnya C-nya positif. Kalau dugaan keliru, C-nya negatif. Nah, gitu. Kalau F ini tentu positif nih. Ya, dari sana awalnya ini diberi beban, tentu kita bisa merasakan pegasnya adalah pegas tekan. Ya. Tekan. Ini nanti hasilnya harus positif. Seandainya Anda gambar sebaliknya, F-nya ini ke atas, ini ke bawah, tidak keliru, benar. Hasilnya nanti F-nya minus. Minus. Karena begas ini tentu begas tekan. Ya, jelas ya? Jadi dari sini ketemunya ini. Tentu saja Anda bisa gambar sekaligus Anda gambar ini, tetapi saya sarankan satu persatu.
Kalau Anda sudah beberapa kali membuat soal-soal yang mirip ini, sudah bisa langsung lompat. Tidak usah lewat itu. Dari struktur yang soal awal tadi, Anda temukan ini. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Itu F-nya kenapa di batang kiri ya, Pak? Kalau dipindah ke batang kanan, apakah sama aja, Pak? Sama saja. Ini Anda lihat, mau setengah di sini boleh, Mas. Ya. Ini 1/4, ini 3/4 arahnya situ. Jadi di sini semua juga boleh. Ya. Tapi tentu saja nanti kalau ada milih ini ketemu F dan C. Kalau Anda pilih ini di sini ketemu F dan C tetapi angkanya beda. Tapi resonan keseluruhannya akan sama saja. Ya, itu bagus pertanyaanmu itu. Dulu di statika di kelas saya sudah berikan contoh itu. Kalau ada gaya-gaya yang bersifat titik, pemindahan ini boleh di sini semua, boleh di sini semua. Ya. Nanti Anda coba, ini di sini saya sudah hitung sampai tahap tertentu. Nanti Anda coba sendiri, F-nya pindah sini semua. Ya. F ini, sini semua. Ke atas ya. Sini semua. Itu. Nanti Anda hitung F ini terakhir ini. Sama atau tidak hasilnya? Hasilnya harus sama. Hasil F di sini harus sama. Gitu ya. Anda coba. Atau setengah di sini, setengah di situ. Untuk mengecek kebenarannya, Anda sambung-sambungkan ini. Ini Anda sambungkan lagi. Hasilnya harus soal tadi itu. Jadi kalau ini Anda sambungkan, gambarnya jadi ini toh. Anda sambungkan. Ya. Ini disambungkan dengan pegasnya, jadi soalnya tadi. Ya. Jadi saya ulangi, F-nya boleh di sebelah kanan semua, boleh sebelah kiri semua, tapi jumlahnya ke atas ya, F ya. Boleh setengah di sini, setengah di sini. Boleh 1/5 di sini, 4/5 di sana. Ya, boleh saja. Sama-sama benernya. Begitu. Sementara itu tentu untuk setiap pemilihan nilai C-nya tertentu. Pilih F di sini semua, ada C di situ. Ketemu sekian. Kalau F-nya di sini semua, ada C yang lain. Ya. Tapi resultanya, jadi kan ini C min F itu sama saja dengan C-nya sendiri di situ. Ya, toh? Begitulah. Jelas ya? Nah, kita lanjut ya. Nah ini kita lihat ada 2 buah gaya yang belum diketahui, C dan F. Ada 2. Ya. Dari 2 struktur ini. Kalau mereka diketahui, semua yang lain bisa dihitung. Ya. Jadi ini adalah gaya-gaya lebih itu. Tidak mungkin diselesaikan menggunakan hukum Newton. Karena di sini sudah ada 3, ditambah sini, ya mesti kurang persamanya. Nah, harus ada persamaan lain yang kita sebut persamaan kompatibilitas. Ya, jelas ya, ada 2. Kita perlu 2 persamaan kompatibilitas untuk menghitung F dan C. Ya, lanjut ya. Nah, ini nanti itu gambarnya ini. Saya gambar lagi nih. Untuk kita tunjukkan persamaan kompatibilitas itu dari persamaan redutan. Ya. Begitu. Jadi ini saya gambar, ini saya gambar. Rendutannya ini di gambar hijau ini. Akibat beban terbagi rata C dan F, dia melendut segini. Nah, dia turun gambar, jadi harus digambar ya. Diberi nama delta C1. Delta C akibat beban yang sebelah kiri ini. Delta C bagian kanan disebut delta C2 akibat ini. Ya, akibat ini. Ini melendut. Tentu turun ya. Turun apa naik di sini?
Kalau Anda menggunakan feeling insinyurmu, angka-angka itu lebih mudah. Tentu Anda bisa segera lihat dengan beban begitu, tentu merendutnya ke bawah ya, bukan ke atas. Betul loh. Lihat soal dari awal tadi itu. Tentu dia akan turun ke bawah. Jadi dengan beban ini, titik B itu turun ya. Nggak naik, betul nggak? Itu feeling calon insinyur harus mampu. Bahwa ini turun gini. Kalau Anda membayangkan ini itu naik ke sana, maka coba lo itu. Anda akan menemui kesulitan dalam menghitung, menemui bahwa banyak kontradiksi. Nah, harus Anda simpulkan bahwa rendutannya itu ke bawah. Jadi ini merendutnya itu, ini batang ini mesti turun ke sini. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ini gitu dah merendut. Gitu nih merendutnya. Nah, gambarnya jelek. Turun ya, bahwa JB itu turun bukan naik. Ini bekas-bekas yang pasif, tidak memberi energi. Kalau naik, mesti ada energi dari sini, naik ke sana. Gitu ya. Nah, itu, kita gambarin dulu. Begasnya turun. Ya. Ini gambar-gambar yang hijau ini yang Anda harus bisa terbitkan dalam gambar ini. Jadi gaya-gaya lebih redundant forces ini kita itu menggunakan rendutan-rendutan, persamaan rendutan, kompatibilitas dari rendutan. Rendutan itu harus kompatibel dengan strukturnya. Ya. Begitu. Nah, dari sini kita harus cari ada delta 1, delta 2, delta F. Ya. Mereka itu terhubung dengan suatu fakta yang harus dipenuhi. Kompatibel dengan strukturnya. Ya. Apakah itu? Ya, titik C ini turun, tentu saja turunnya harus sama. Harus sama ini. Setuju ya? Kalau nggak sama, pedot sudah putus. Di samping itu, dia juga harus sama dengan turunnya si bekas. Ya. Nih. Ini dua persamaan ini. Anda bisa tuliskan ini delta C2 sama dengan delta F sama saja. Dan itu kalau Anda tulis itu bukan tiga persamaan yang bebas linear, tapi tentu bergantungan linear. Ya. Delta 1 sama dengan delta C1 sama dengan delta C2 sama dengan delta F. Itu dua persamaan yang bebas linear. Ya, bebas. Begitu, ini dua persamaan kompatibilitas yang bisa kita gunakan untuk menghitung C dan F. Ya, C dan F dihitung dari dua persamaan ini. Ya, ini yang menentukan. Apakah ada pertanyaan? Mekanikanya sampai sini. Ya. Ditambah delta C1 itu berapa? Gitu. Jadi kalau ujian Anda sampai sini, nilai sudah 75 itu dari 100. Kalau Anda tuliskan C1 berapa, C2 berapa, delta F berapa, sudah 85 itu. Hitung lanjut, salah pun A nilainya. Itu ya. Jadi sampai sini nilaimu itu sudah dekat A. Bahkan bisa dianggap A. Ini mekanikanya sampai sini. Sisanya matematik. Sisanya. Ya. Nah, sisanya ini Anda lihat dari tabel. Di tabel rendutan ini. Ini. Akibat gaya terbagi rata, ini. Terbagi rata ini. Ya. Akibat C dan F ini karena ujung di ujung ya,
ini turun dikurangi, ini kan turun titik C-nya ini. Akibat C dari gambar ini turun. Akibat F naik, jadi C min F ya. Terus ya, C min F ini. Minus ini maksudnya panah ini karena kenapa tandanya minus. Ini karena ke atas ya. Gitu. Ini. Nah, ini Anda sederhanakan jadi ini. Ini hitungan matematik sederhana saja. Delta C2 akibat beban terbagi ini di rumus. Nah, kalau ini 2L, ini pernah MI itu sama ini L. Nah, ini dari rumus yang ada di tabel. Ini akibat ke atas, turun dikurangi ini naik. Ini ya, C2 ini. Bekas itu, ya. Gaya itu lendutan kali konstanta. Konstanta bekas itu begitu. F sama dengan K kali delta. Gitu. Jadi ini. Nah, persamaan ini ditulis. Ini dipindahkan, ditulis saja. Delta C1 ini sama dengan delta C2 ini. Ya. Ini salah satu, delta C2 atau delta C1 sama dengan F. Salah satu saja Anda pilih. Ya. Nah, dua persamaan ini cukup pas untuk menghitung C dan F. Ini merah semua, lihat. Hanya C dan F. Yang lain besaran yang diketahui. Jadi C dan F bisa dihitung. Hitung ya. Nah, mekanikanya sampai sini dah. Kalau nulisnya Anda sudah sampai sini, nilaimu sudah 95. Hitungnya salah pun tetap 95. Betul juga nggak lebih dari 100. Ini mekanika sempurna sampai sini. Ini sama ini muncul, nah minus. Ada pertanyaan? Nah, F-nya ketemu. Coba Anda hitung dengan tadi itu F-nya semua dipindah ke sebelah kanan. Ketemunya sama atau tidak? Kalau Anda ngitungnya benar, jawabnya sama. Sementara itu yang beda C-nya. Kalau F-nya di sini, ketemu C-nya sekian ya. Kalau F-nya Anda pindah sana, tentu saja nilai C-nya beda. Dengan yang ini, dengan yang ini. Tapi resultanya di sini, bahwa di sini akan C min F-nya itu mesti sama persis. Kalau begini, C min F sama dengan alternatif lain, Anda pindah ke sana sama dengan C sendiri. Gaya vertikal ke bawah itu berapa kan? Gitu. Adalah sini C min F. Kalau F-nya pindah sini semua, gaya vertikal di sini adalah C ke bawah. Ya, itu. Nilai itu sama. Menghitung cara pertama dan cara kedua, hasil akhirnya sama. Ya, baik. Silakan, ada pertanyaan? Enggak? Paham? Silakan ditanya kalau agak tidak. Berikutnya ini lebih susah ini sedikit. Saya sengaja memilihkan kasus-kasus yang tidak mudah. Tidak ada di Hebrew. Memberi bekal Anda bisa menghitung UTS kedua dan UAS. UAS dan UTS kedua tidak lebih sulit dari apa yang kita pelajari pagi ini, siang ini. Ya, begitu. Rebu nanti saya beri soal yang Anda pusing sebentar. Agar Anda dites betul kemampuan mekanik kamu. Nah ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan nih. Nah, saya minum dulu ya. Nah, ini contoh ada di buku Hibbeler.
dengan angka-angka. Caranya beda dengan yang saya diskusikan di sini. Ini alternatif lain, tetapi menurut saya mempermudah Anda membayangkan peristiwa urutan analisisnya. Urutan yang ada di Blur, Anda harus baca sungguh-sungguh teks yang menyertai gambar-gambar yang di sana. Ini saya ceritakan lisannya. Ini, jadi ini ada batang cantilever dan tali di sini dihubungkan begini. Nah, panjangnya L, ini juga L. Ada gaya P bekerja di tengah-tengah ini. Ini gaya talinya berapa? Sebetulnya ini bekas juga toh. Ada A dan E. A itu luas penampang tali kabel. Tali. A itu luas penampangnya. E modulus elastisitas. Sama, ya, enggak apa-apa. Kalau ada E1, E2 juga boleh saja. Nah, ini diketahui semua ini. Nilai-nilainya. Ya. Jelas ya, ini diberi gaya P, berapakah gaya tali atau gaya kabel. Nah, untuk itu kita sisakan gambar struktur statis tertentunya. Batang cantilever saja, tali saja, dan dibebani. Ya, beban-beban yang ada di sana ini gaya lebih ini. Jadi kalau dilepaskan tentu ada gaya tali. Gaya talinya ke atas, positif ya. Kalau ini digambar begini tentu hasilnya nanti harus positif. Betul? Coba Anda lihat lagi, batang begini ada tali di sana, diberi beban begini, tentu talinya itu tali tarik ya, bukan tekan. Betul? Setuju ya? Itu setuju. Nah, kalau ini tali beneran hanya kecil ya. Kalau diberi P ke sana, tali takluk lah, dia nggak memberi gaya tekan di sini. Tali tidak bisa menerima beban tekan. Tapi kalau ini batang baja gitu, dengan ukuran yang cukup, nah, ini ada gaya normal kan, batangnya batang tekan. Gitu, jelas ya. Jadi gambar ini dilepas jadi gambar ini. Ya, yang menjadi gambar utamanya batang yang statis tertentu. Jadi tertentu kalau di sini ada beban sudah diketahui, Anda bisa menghitung gaya reaksinya. Nah, ini yang menjadi langkah pertama. Dan digambar lendutannya. Nah, ini tentu di sini akibat beban ini dan T turun ya, betul nggak? Harus turun, lihat di sini. Kalau ini saya bebani, ini tentu turun B-nya ini, bukan naik. Ya, tali tidak bisa membuat B-nya naik, nggak bisa. Jadi ini yang utama yang harus Anda bayangkan. Jadi di sini kalau digambar, ini urutannya. Gitu. Turun ini jadi batangnya pindah, B-nya pindah sini. Ya, ini adalah delta P totalnya. Nah ini. Nah, jelas ya? Ini turun lah. Nah, ini gaya talinya ini. Talinya memanjang. Tentu memanjangnya sama. Memanjangnya harus sama ini. Ya. Kalau nggak sama, putus nih talinya. Kalau delta B lebih besar dari delta T, tentu putus. Yang nggak bisa nggak sama. Harus sama ini. Harus. Ya, harus sama ini. Ini persamaan kompatibilitasnya. Terus ya?
Nah, sekarang kita hitung nih. Delta B ini digambarkan dengan dalil superposisi ini. Jadi beban P sendiri ditambah T sendiri. Ya. Akibat P dia turun delta B1. Delta B1 tidak lain dari turunnya ini ditambah sudut kali jarak ini. Ya. Delta B2 akibat dari T. Ini delta B1-nya ini turunnya ini P kali L kuadrat pangkat 3 per 3 EI ya, panjangnya L per 2. Ya, ini. Turun. Ditambah sudut, ini sudutnya, kali jaraknya. Nah, ini adalah B1 ya. Ini adalah B1. T menyebabkan B-nya naik. Nih, delta B2. Jadi delta B ini adalah turunnya ini, delta B1, dikurangi delta B2. Ini ditarik oleh tarik. Ini totalnya ini. Nah, ini sebagian ini. Dan ini Anda masukkan saja ketemunya ini. Ini delta B1 Anda pindahkan ke sini. Delta B2 itu. Ya. Jelas ya? Ini delta B itu ini semuanya. Delta T ini. Gayanya. Nah, ini T nih, sorry ini T. Ini T ini. Ini T ya, ini salah nih, sorry. Nanti dibetulkan nih. Ini T nih. Ini T nih. Nah. Salah ya. Sorry. TL per A. Jadi A, kuasa A, terus E, bagiannya L, TL per A. Ya. Jadi ini juga salah. Sorry. Ini T. Ini dari satu persamaan ini yang tidak diketahui hanya T saja. Jadi T-nya bisa dihitung. Anda lanjutkan untuk menghitungnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan, Mas, Mbak, ada pertanyaan? Nanti ada coba menghitung. Ini dilanjutkan dihitung ya. Nanti saya betulkan, saya unggah lagi yang lalu dibuang gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Jelas? Tidak ada? Ya, ini 3 contoh yang saya sampaikan siang ini. Kalau Anda paham itu, Anda bisa coba kerjakan soal latihan yang saya sampaikan ini. Ada 2 soal latihan. Ya, perhatikan di sini ada batang ABC ditubuh sederhana dan batang EF dijepit di sini. Ini ingin disambung dengan kabel nih. Ini kabel nih. Tetapi ternyata kabelnya itu kurang panjang sedikit.
kurang panjang nih. Ini mestinya 2L, ini kurang dikit. Kurang dikit. Ya, ini gambarnya nanti saya betulkan. 2L itu sampai di sini. Ini panjangnya si kabel 2L min delta. Ini 2L. Saya betulkan lah. Ini saja ini panjangnya 2L. Ini 2L ini. Ya, ini sebenarnya 2L. Tetapi panjangnya si kabel kurang panjang nih. Nah, panjangnya kabel itu kurang. Jelas ya? Nah, ya, nanti saya betulkan lagi. Kurang panjang. Nah, tapi delta ini sangat lebih kecil daripada L. Nah, kalau ini 2 meter, ini hanya katakanlah 2 mm kurang panjang. Nah, ini dipaksakan ini, disambungkan ke sini. Dipaksa itu. Disambung. Disambungkan ke sini. Jadi, kabelnya ini menerima beban tarik, gitu loh. Dipaksa disambung. Gaya kabelnya berapa? Itu nah, tentu saja fungsi dari delta. Makin besar deltanya, makin besar gaya kabelnya. Nah, itu berapa gaya kabelnya. Ya, itu. Jelas? Nah, yang kedua ini soal yang sulit nih. Ini belum pernah saya buat soal, mungkin ini belasan tahun lalu. Cuma sekali itu saja jadi soal, ini tidak ada yang bisa mengerjakan. Jadi kakak-kakak kelasmu itu nggak ada yang bisa mengerjakan ini. Ini tidak mungkin dijadikan soal ujianmu. Karena nggak valid. Tidak ada yang bisa mengerjakan ini. Saya menduga di kelas ini tentu saja ada yang bisa, tapi tidak lebih dari 2 orang yang bisa kerjakan. Kalau ada lebih dari 2 orang, artinya Anda juara dunia kelasmu. Ini soalnya, ini ada batang silindris, diameternya D, batang berbentuk L, panjangnya AB2L, BCL. Ini horizontal. Dijepit di A dan ditumpu di C. C hanya bisa menahan gaya vertikal. Gaya P bekerja di B, vertikal, gaya vertikal. Nah, itu gaya reaksi di C. Itu ya. Gambarkan diagram momen lentur dan momen putih di sini. Dan cari tegangan normal maksimum yang terjadi pada batang di mana. Ya. Letaknya di mana? Penambang mana? Titik mana? Di titik. Letak titik. Tegangan normal itu bekerja pada suatu titik. Ya. Pada suatu penambang banyak titiknya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di antara itu ada yang terbesar. Itu yang harus Anda cari. Ya, ini soal latihan nomor 2.
Anda kerjakan soal yang pertama saja. Yang kedua ini nanti saya akan sarankan ke Pak Ferry untuk jadi soal tutorial. Anda kerjakan, nanti dibahas di tutorial. Anda boleh coba dulu. Kalau bisa, Anda kirim jawabanmu ke alamat email saya, ya. Bisa, memang termasuk mahasiswa yang luar biasa. Ya, ini sudah sengaja saya pilihkan soal yang sulit. Kalau Anda bisa kerjakan ini, soal yang akan muncul di UTS, UAS itu jauh lebih mudah daripada soal ini. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Mas, Pak. Ada pertanyaan? Sudah paham? Paham? Oke, ada jawaban, responnya sama sekali. Ini masih mendengarkan? Masih, Pak. Masih. Paham, Dek? Siapa ini? Insya Allah, Pak. Deknya Pak Yohanes. Pak Tira, Pak Riza, Pak Fif. Bagus lah. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan Anda kirim pertanyaan ke saya atau ke Pak Satrio. Ya. Jangan segan, jangan takut, jangan malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Amin. Kerjakan betul ya. Nanti saya jadikan soal nomor 1 itu menjadi PR. Bersama dengan tambahan soal dari Pak Satrio. Yang nomor 2 ini saya akan sampaikan ke Pak Ferry untuk jadi soal tutorial. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kuliah sampai di sini. Ya. Silakan. Ada pengumuman, Dek Pandi? Dari Pak Satrio? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Mungkin ya. saya ingatkan aja bagi yang belum absen dulu aja, Pak. Absen. Kemudian Pak Satrio rasanya mungkin sudah kirim itu ya, bahan untuk itu ya, sudah ada. Itu akan dibahas hari Rabu. Anda silakan download ya dari MS Teams. Nanti dibahas Pak Satrio, struktur statis tak tentu pada batang-batang tarik dan berikutnya batang-batang putih. Tarik semua, kalau tarik tekan, puntir semua. Sedangkan yang soal nomor 2 ini ada puntir, ada lentur. Itu yang membuat Anda sedikit banyak kesulitan. Kalau tanganmu nggak terlatih, mengerjakan ini memang termasuk tidak mudah. Begitu ya. Baik, kita ketemu lagi nanti dengan saya hari Senin yang akan datang. Rabu dengan Pak Satrio. Ya. Senin kita latihan soal, saya carikan soal untuk Anda latihan. Mungkin kuis saja lah dari Senin yang akan datang. Kuis ya. Anda catat, minggu depan hari Senin, itu jam 1.15 kuis. Soal yang harus Anda selesaikan dalam katakanlah 10 menit saja. 10 menit, kemudian
unggah. Gitu. Jadi Senin Anda siap, boleh telat 15 menit. Saya akan mulai kuis pada jam 1.15. 13.15. Anda siap dengan satu lembar kertas A4. Siap dengan HP. Ya. Anda foto pekerjaanmu, kemudian unggah. Linknya akan dikirim oleh Mas Wandi atau Mas Nova. Mas Wandi, titip ya, nanti beritahu kalau nanti minggu depan Nova, biasanya ini gantian gitu ya. Iya, Pak. Ya, Nanti saya sampaikan. Anda siap-siap anunya, linknya untuk ngirim quiz. Ya, Ya, Pak. bisa lah. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada, kita ketemu lagi nanti pada hari Senin.